Ya, Ya. sudah. Ya, Sudah. dimulai dari Fatihah, saya ulangi. Ya, dari Al-Fatihah diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus surat-surat pendek yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dhilalil afwaja fasabbih Di, di, bihamdi coba diulangi. Nilai apa idza aja? ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillah. Ad-Duha hafal? Surat Ad-Duha? Halo, surat Ad-Duha hafal? Ya Pak. Bis Hafalan loh ya, bukan membaca loh ya. ya. Ini hafalan. Nanti yang baca beda lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka bi aswaj. Hmm. Ma wadda'a rabbuka. Diulang. Ma wadda rabbuka wa ma qala. Wala akhiratu khairul laka minal ula. Walas afa yuktika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatima faula. Wawajadaka rabbuka zolata fahadda. Wawajaka ibad fama agana. Fa'amma ya Fa'amma ya'tima fala takwar wa amma sa'ilna fala tanhar wa ma binamis darabbika fahaddis. Coba coba dibuka saja, coba Ad-Duha dibaca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wala akhirati khairul laka minal ula wala syaufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalla fahadda wa wajadaka ila fa'agna fa amma yatima fala takhar wa amma syailaka wa tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul Ya, azim. masih perlu banyak belajar lagi ya supaya baca. Coba sekarang apalagi yang masih hafal, yang sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang yang berikutnya. Coba dilihat surat yang ke-6. Surat ke-6, surat apa? Surat ke-6, Al-An'am. Al-An'am. baca ayat 1 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqum min tini summa qadda ajala wa ajalum musamma indahu summa antum ta'tarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil arzi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu taksibun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'rizin. Faqadzabu bil haqqi lama ja'ahum fasawfun ya'tihim anba'u makanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil arzi ma lam numakkinna lakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarna akhairain. Sadaqallahul azim. Yang berikutnya silakan dibuka pakai share screen salah satu dari bahan ajar yang sudah dibuat yang kemarin diupload pilih salah satu. Silakan Anda jelaskan tentang modul ajar ini, proses membuatnya, kemudian bagaimana membuat langkah-langkahnya dan seterusnya. Silakan. Yang akan saya bahas yaitu tentang PBL, penyusunan modul pembelajaran based learning, yaitu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca Quran Surat Luqman ayat 14, peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan sifat yang disayang Allah dengan penuh tanggung jawab. Lalu, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Dan melalui kegiatan menyimak materi pembelajaran,
peserta didik dapat menjelaskan pengertian perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan ini membaca referensi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menyebutkan cara menumbuhkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan tepat. Indikatornya dalam pembelajaran ini yaitu menjelaskan tentang arti perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, terus menyebutkan cara menumbuhkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, lalu manfaatnya perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi atau contohnya dari Quran Surat Al-Isra ayat 17 dan Quran Surat Luqman ayat 31. Pengetahuan metakognitifnya yaitu fenomena yang terjadinya mengenai implementasi perilaku hormat atau memberikan contoh apa saja perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Pendekatan model dan metodenya, pendekatannya saintifik, modelnya active learning, metodenya problem-based learning. Sikap penilaian yang di sini dalam LKPD-nya yaitu ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, lalu penilaian pengetahuan, tes pilihan ganda atau HOTS, serta penilaiannya keterampilan atau penilaian produk. Dan di sini juga misalkan ada anak yang pembelajarannya remedial. Pembelajaran remedialnya dalam bentuk pembelajaran ulang dan bimbingan perorangan, belajar kelompok, serta pemanfaatan tutor sebaya. Medianya, presentasi PowerPoint, video, alat yang digunakan, laptop, proyektor, dan sumber belajar buku paket kelas 8 PABP, Kemendikbud 2017. Berdasarkan hasil penilaiannya, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan atau pendalaman materi dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal yang lebih tinggi. Mungkin itu, Pak. Ini Oke, ada lembar coba. kegiatan, ada lembar LKPD-nya di sini, yaitu dalam bentuk yang spiritual, ya anak dikasih masing-masing tugas individu, yaitu bagaimana cara menumbuhkan sikap perilaku hormat kepada orang tua, disebutkan contohnya apa saja, di ya minimal 3, lalu implementasi apa saja, hormat patuhnya terhadap guru, disebutkan 3, dan implementasi apa saja, contoh orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara patuhnya seperti apa, diberikan contoh 3. Itu yang sikap spiritual. Ini yang sikap spiritual, anak diberikan masing-masing penilaiannya yaitu dalam bentuk checklist atau centang yang berisi soal 5 soal, dan penilaian sikap sosial juga sama, dalam bentuk 5 soal dicentang satu persatu setiap pertanyaannya. Mungkin itu, Pak. Dan Ya, ada coba juga yang ini tes tulis, Pak. Tes tulis, tes ada juga tulis. yang tes tulis. Ada 5 tes tulis juga. Coba Anda praktekkan dengan model ajar itu, kemudian ada PPT-nya enggak kemarin? Ada. Coba Anda sampaikan barang kira-kira 10 menit bagaimana menyampaikan materi itu. Ya, sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu di Mapel PABP ya. Sebelumnya, sebelum memasuki pembelajaran KPM ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Udah hadir semuanya? Oh, hadir semua ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa. Alangkah baiknya, yuk sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil jikni ilman wal jukni fahman amin ya robbal alamin. Duduk rapi semuanya anak-anak. Sudah siap belajar? Yuk, mari sama-sama kita melihat ya di papan tulis. Ibu di layar proyektor, Ibu akan menjelaskan untuk PPK religiusnya. Ini kalian lihat di sini ada gambar apa ini? Agama apa saja ini yang ada di Indonesia? Sebutkan kalian satu persatu. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Ya, jadi yang ada di Indonesia ini agama yang dianutnya ada 5. Lalu sekarang coba PPK kedisiplinannya apa saja? Coba Roni, rambutnya udah rapi belum? Gondrong tidak, lihat, Ibu. Hebat, sudah rapi. Bajunya Sinta rapi tidak hari ini? Lihat. Terus kukunya panjang atau pendek nih, Ruli? Jangan anak pelajar itu tidak boleh kukunya panjang, harus pendek ya. Karena apa? Kita harus menjaga kebersihan, harus menjaga kedisiplinan ya. Yo, Ibu absen dulu ya. Roni hadir, Ropik hadir, Ruli hadir, Sansan hadir, Saipudin hadir, Sandi hadir, Sinta hadir, Aisyah hadir, Jamila hadir, hadir semua ya. Yo, sebelum lanjut pembelajaran, Ibu akan tujuan pembelajarannya, Ibu akan membacakan dulu. Kalian nanti membaca Quran Surat Luqman ayat 14 ya. Terus nanti kalian juga dapat menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Memberikan contoh-contohnya seperti apa ya. Paham? Indikatornya perilaku hormat dan patuh, artinya seperti apa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu. Lalu cara menumbuhkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas manfaat perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Lalu nanti ada dalam surat Quran Luqman ayat 31 tentang hadis patuh kepada orang tua ya. Nah, ini kalian lihat apa? Gambar apa ini? Gambar sedang bersih-bersih rumah, sedang berpamitan kepada orang tua, sedang salaman dengan guru, sedang menghapus papan tulis. Itu artinya apa? Kalian harus di rumah harus benar-benar berbakti kepada orang tua, membantu di rumah. Kalian mau berangkat sekolah harus membantu dulu orang tua, yang tidak boleh langsung berangkat saja ke sekolah. Jadi harus membantu dulu di rumah ya sebelum berangkat ke sekolah. Jangan hanya mah minta uangnya saja, tidak boleh. Jadi harus bantu-bantu dulu di rumah seperti apa, baru nanti kalian berpamitan, bersalaman dulu kepada orang tua. Jangan nyelonong aja ke sekolah langsung ya. Jadi kalian harus salaman dulu, pamitan dulu, minta doa. Mah, Pak, doakan aku mau belajar ke sekolah, semoga aku menjadi anak sukses. Harus seperti itu, harus minta restu kepada orang tua. Biar apa? Biar ilmunya barokah, biar ilmunya berkah untuk kalian juga, untuk supaya kalian menjadi anak yang pintar dan soleh.
Ya, yang akan kita bahas sekarang yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nih, kalian lihat, orang tua kalian dari kecil menggendong kalian, melahirkan kalian 9 bulan, kalian dikandung dia di masa di perut orang tua kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar sayang, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, terutama apa? Terutama ke ibu. Ibu harus kalian hormati, harus kalian sayangi, tidak boleh kalian misalkan kalian disuruh membeli apa namanya tomat misalkan ya, nih belikan tomat Roni, ah nggak mau, ah males, ah ini itu tidak boleh. Jadi harus apa? Harus menuruti, siap, laksanakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tidak boleh, ah males, lagi main game, tanggung. Tidak boleh seperti itu. Harus siap apapun yang dilaksanakan oleh orang tua. Ini ada pengertian hormat. Hormat sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan sesuatu jasa tersebut. Lalu pengertian orang tua dan guru. Orang tua, ibu bapak kita yang melahirkan dan mengasuh dan mendidik kita. Guru adalah apa? Orang yang berprofesi sebagai pendidik atau pengajar siswa-siswanya di sekolah. Sama saja, ibu juga orang tua kalian di sekolah. Kalau misalkan kalian ada apa-apa di rumah, tidak mau bercerita ke ibu, boleh ya. Jadi tidak boleh sungkan-sungkan kalian tidak bercerita. Ada permasalahan kalian di rumah, silahkan cerita ke ibu. Tidak boleh sungkan-sungkan. Kalian bisa curhat kepada ibu apapun itu. Ibu bisa menjadi teman kalian, orang tua kalian di sekolah. Nah, coba sekarang silahkan Roni bacakan ayat ini. Ayat surat Luqman ayat 14. Bismillahirrohmanirrohim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur liwali walidaik ilayya masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada kamulah aku kembali. Nah, itu adalah surat Luqman ayat 14. Sekarang surat Al-Isra ayat 23. Baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara adhuma aw kilahuma fali taqullahuma uf wa la tanhar humma wa qullahuma qawlan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan dengan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan mereka kepada perkataan yang mulia. Nah, tadi kan Ibu sudah bahas, kalau disuruh dengan orang tua tidak boleh mengatakan ah ya, karena itu ada dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 23. Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Harus menurut kalian kepada orang tua ya. Tidak boleh semena-mena kalian memperlakukan orang tua. Yo, lanjut. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja? Ada 6. Berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak boleh merendahkan suaranya, mendengarkan nasihatnya, menjalankan perintahnya dengan ikhlas, membantu pekerjaan rumah, mendoakan doa yang diajarkan oleh Rasul, merawatnya saat usia lanjut. Tuh, kalian harus berbicara yang sopan, tidak boleh orang tua nadanya rendah, kalian tinggi. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Terus orang tua eh, menasehati, kalian harus didengarkan. Tidak boleh tutup dengar telinga kanan, tutup telinga kiri. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Terus menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Misalkan kalian disuruh sholat, harus sholat. Jangan
"Ah, nanti dulu, ah, apa," gitu, tidak boleh. Kalau disuruh beli sesuatu, kalian harus menjalankan perintahnya. Membantu pekerjaan rumah, apalagi perempuan harus membantu pekerjaan ibu, karena kalian juga nanti suatu saat akan menjadi ibu. Jadi belajar sejak dini membantu pekerjaan orang tua, tidak boleh mengandalkan semuanya ibu ya. Harus kalian juga membantu ibu dengan baik. Yuk lanjut. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Tuh, Roni, ibu lagi menjelaskan, kalian ngobrol sendiri. Itu tidak boleh ya. Langsung harus sikapnya berdiam, harus mendengarkan dengan baik. Bertanya dengan sopan. Mendoakan kebaikan dengan kebaikan untuk mereka, mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi kalau ibu memberikan tugas, kalian harus dikerjakan ya. Lanjut. Menghormati orang tua yang sudah meninggal, mendoakan, menunaikan janji orang tua, dan menjalani silaturahmi. Hikmahnya, hikmah dan patuh kepada orang tua. Hikmahnya yaitu hikmah salah supaya kita masuk kunci surga. Jadi anak yang berbakti itu kepada orang tuanya kita akan masuk surga. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham semuanya? Yo, sekarang kita akan mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya yaitu coba nih kalian lihat ada tugas gambar orang tua. Cara kalian menghormatinya seperti apa yang tadi Ibu jelaskan. Lalu dengan guru seperti apa jelaskan. Lalu orang tua yang sudah meninggal kalian seperti apa hormat dan patuhnya ya. Paham? Ya, baik. Sekarang kita akan bahas sama-sama apa ini yang buat orang tua hikmahnya. Coba Roni sebutkan. Cara patuh terhadap orang tua seperti apa? Ya, bagus mendengarkan saat orang tua ngobrol, lalu aturannya harus dijalankan dengan baik ya, didengarkan dengan baik. Lalu apalagi mendoakan kebaikan orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan ikhlas. Lalu untuk yang guru coba Sinta, apa saja yang buat guru? Iya, bagus. Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Lalu apalagi? Coba, Ruli. Bertanya dan berbicara dengan sopan. Iya, bagus. Lalu, apa lagi? Mendoakan kebaikan untuk guru. Ya, bagus. Sekarang, untuk yang orang tua yang sudah meninggal, apa saja? Coba, Jamilah. Mendoakan, ya, mendoakan eh dengan mendoakan dan memohonkan ampunan kepada orang tua yang meninggal adalah salah satu cara termudah untuk menghormati mereka, menunaikan janji orang tua. Jadi jika orang tua yang memiliki janji belum terlaksana, maka kita sebagai anak menunaikan janji tersebut dan menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi dengan siapa? Dengan kerabat orang tua kita, misalkan bibi kita, paman kita, ya. Kita harus bersilaturahmi. Paham sampai di sini? Sok, sekarang kalian berdiskusi ya, berdiskusi nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya yang tadi sudah ini, kalian diskusikan apa saja kira-kira. Kalau sudah selesai, nanti kumpulkan ya, hari ini dikumpulkan, tidak boleh dibuat PR. Pokoknya hari ini harus selesai. Mungkin kalian sudah paham semua. Kesimpulannya dari materi ini yang Ibu akan bahas yaitu tadi kalian wajib menghormati orang tua. Orang tua wajib dihormati, guru kalian wajib dihormati ya. Tidak boleh kalian semena-mena memperlakukan orang tua. Paham semuanya materi ini?
Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah paham, sudah mengerti. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih semuanya karena jam waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang berikutnya silakan Saudara Seska Megawati ya. Eh, Surat Al-Fatihah ditulis yang bagus, nanti ditunjukkan terus difoto dikirim ke saya. Siapa? Pak, Sudah. Oke, nanti kalau sudah selesai di foto
terus nanti dikirim ke saya ya. Di WA atau di link ini, Pak? Cukup di WA saja, enggak apa-apa. Siap. Oke, saya kira untuk malam ini itu saja. Bu Siska Megawati, ujian kita sudah kita cukupkan. Siap, Kita terima akhiri kasih, dengan Bapak. baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan segera keluar dari terus eh, share screen-nya juga dilepas dulu, terus keluar dari grup Ya, supaya siap. berikutnya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.